Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Elisa Distia Prastiwi dengan NIM 2210276. Aku mahasiswi dari Universitas PGRI Argopuro. Di sini aku akan membahas tentang ekonomi digital. Di era sekarang hampir semua aktivitas yang kita lakukan itu terhubung dengan teknologi loh. Bangun tidur, pesan sarapan lewat aplikasi. Berangkat kerja, pesan ojek online. Bayar jajan pakai e-wallet. Bahkan untuk kebutuhan bulanan saja kita belinya lewat marketplace loh teman-teman. Semua itu jadi karena kita sudah masuk dalam sebuah sistem besar yang disebut dengan ekonomi digital. Tapi apa sih sebenarnya ekonomi digital itu? Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana pengaruhnya terhadap hidup kita sehari-hari? Nah, di video ini kita akan membahas semuanya secara sederhana dan jelas. Apa sih itu ekonomi digital? Ekonomi digital adalah suatu sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital mulai dari internet, aplikasi, perangkat lunak, hingga kecerdasan buatan untuk menjalankan produksi, distribusi, promosi, dan transaksi. Intinya kalau dulu aktivitas ekonomi dilakukan secara tatap muka, sekarang semuanya bisa dilakukan secara online. Dari jual beli, pembayaran, konsultasi bisnis, hingga layanan pendidikan semuanya dapat kita akses melalui perangkat digital. Ada beberapa komponen utama dalam ekonomi digital. Yang pertama ada e-commerce, yaitu kegiatan jual beli secara online. Yang kedua ada fintech, layanan keuangan berbasis teknologi seperti e-wallet, mobile banking, dan QRIS. Ketiga ada digital marketing, yakni pemasaran produk melalui media sosial, iklan online, hingga live selling. Keempat ada transportasi dan layanan online seperti pemesanan ojek, taksi, dan makanan melalui aplikasi. Yang kelima teknologi cerdas seperti AI yang membantu bisnis dalam analisis data, pelayanan pelanggan, hingga otomatisasi operasional. Semua komponen ini saling terhubung dan menciptakan ekosistem digital yang besar. Cara kerja ekonomi digital sebenarnya sederhana, tapi sangat kuat. Teknologi mempertemukan pelaku usaha dan konsumen melalui satu sistem yang cepat dan efisien. Contohnya begini, ketika kamu ingin membeli barang, kamu tinggal buka aplikasi, mencari produk yang kamu mau, melakukan pembayaran digital, dan barang akan dikirim oleh kurir. Semua proses ini berjalan secara otomatis. Aplikasi mencatat transaksi, sistem bayaran memeras dana, penjual mendapatkan pemberitahuan, dan kurir mengambil barang. Tidak perlu lagi pertemuan fisik, tidak perlu lagi antri, semuanya terjadi dalam hitungan menit. Inilah kekuatan ekonomi digital, kecepatan, kemudahan, efisiensi yang sudah dicapai oleh sistem tradisional. Contoh ekonomi digital sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita memesan makanan lewat aplikasi, melakukan bayaran hanya dengan memindai QR, mengatur keuangan melalui e-wallet, mengikuti kursus online, sampai bekerja dari rumah menggunakan platform digital. Bahkan UMKM pun kini memanfaatkan media sosial untuk promosi, live selling untuk menarik pembeli, dan marketplace untuk mengirim produk ke seluruh Indonesia. Ekonomi digital memberikan banyak manfaat terutama di negara berkembang. Pertama, membuka lapangan pekerjaan baru, profesi seperti digital marketer, data analyst, content creator, dan kurir online adalah pekerjaan yang tidak ada 10 tahun lalu. Kedua, UMKM bisa lebih mudah berkembang. Mereka tidak perlu lagi membuka toko besar, cukup memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Ketiga, transaksi lebih cepat dan aman. Pembayaran digital mempercepat proses jual beli dan mengurangi penggunaan uang tunai. Keempat, biaya operasional menjadi lebih rendah. Banyak bisnis bisa berjalan tanpa kantor fisik dan memanfaatkan teknologi cloud. Kelima, akses informasi semakin terbuka. Siapa saja bisa belajar bisnis, pemasaran, dan manajemen hanya lewat internet. Inilah yang membuat teknologi digital semakin menjadi penggerak besar dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Tapi tentu saja ekonomi digital juga memiliki tantangan yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah keamanan data. Dengan semakin banyaknya transaksi digital, resiko kebocoran data juga meningkat. Tantangan kedua adalah kesenjangan teknologi. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang cepat, sehingga belum semua masyarakat bisa merasakan manfaat ekonomi digital. Yang ketiga adalah literasi digital. Banyak orang yang belum terbiasa menggunakan teknologi sehingga rentan tertipu oleh penipuan online. Dan yang terakhir adalah persaingan digital yang semakin ketat. Bisnis harus inovatif agar tetap bertahan. Ekonomi digital sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kita dan kedepannya akan semakin berkembang. Pekerjaan baru akan muncul, peluang bisnis semakin luas, dan kehidupan kita akan semakin terhubung dengan teknologi. Yang penting sekarang adalah bagaimana cara kita beradaptasi, belajar, memanfaatkan teknologi dengan menciptakan peluang baru. Sekian video dari saya, terima kasih. Thank you for watching.